mudah-mudahan memberikan barokah ilmu kepada kita, sehingga insya Allah kita di dalam kehidupan ini dituntun oleh Al-Quran sama Sunnah, sehingga insya Allah Allah ridho kepada kita. Dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah dan yang mendapatkan ampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Monggo, Dokter Diah, monggo. Iya. Sampaikan dulu. Oke. Bunda Eli nggak hadir, Dok? Iya, nggak tahu kemana. Lama nggak muncul. Ya, apa ibunya barusan meninggal. Ini tak mulai dulu ya. Kita masuk ke apa? Surat Al-Isra. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Di Masjidil Aqsa dan daerah sekitarnya itu diberkahi Allah, diantaranya dengan diutusnya banyak nabi di sana dan dengan kesuburan tanahnya. Jadi ini cerita tentang Isra Mi'raj ya? Iya, iya, perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah yang sangat jelas sekali. Mohon dibaca nanti di Muslim, setelah ini baca di Muslim. Kalau kalimat ini sudah jelas, dari mulai subhanallah, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram, itu diberjalankan oleh Allah, jadi bukan kehendak Rasulullah sendiri, bukan Rasulullah yang pergi, akan tetapi Rasulullah diberangkatkan oleh Allah dengan kendaraan buruk. Monggo di Muslim, Dok. Nomor? Jilid pertama. Jilid 1, ya, jilid 1 tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ini yang panjang nanti, dan insya Allah ketika kita dapat penjelasan dari Muslim ini, mudah-mudahan kita dikasih pemahaman yang dalam. Di halaman 86. 86 itu berarti suratnya nomor 137 ya? Iya, 137. Monggo, Dokter Dia dibaca. Cari, entar. Saya stop share dulu. Baik. 137. Alah. Itu. Halaman 86 kurang 2 ini. Nah, ini. 137. Ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bercerita, pada suatu ketika waktu aku masih di Mekah, atap rumahku tiba-tiba terbuka. Lalu Jibril turun dan membelah dadaku. Kemudian dibersihkannya dengan zam-zam. Sesudah itu diambilnya sebuah bejana emas penuh berisi hikmah dan iman. Lalu dituangkannya ke dadaku. Dan setelah itu dadaku dipertautkannya. Kemudian paham ya, segitu dulu dok, paham ya? Iya, jadi memang betul-betul dibuka dadanya kayak operasi gitu ya? Iya betul, dioperasi. Tapi kan ini yang melaksanakan adalah Jibril. Itu bejana emas itu kiasan atau beneran ya? Beneran, beneran. Ya. Penuh berisi hikmah dan langsung dari atap rumah Rasulullah
Jibril memasukinya. Dan atapnya ini langsung terbuka pada waktu itu, ya tidak, mohon maaf, tidak seperti atap kita yang kena gempa ambruk ke bawah, enggak. Tapi ini sangat halus sekali, dan memang yang didahulukan adalah iman. Kita harus menerima dengan iman. Kalau menerima dengan logika, jauh tidak akan bisa mengikuti. Tapi insya Allah ketika kita menerimanya dengan iman, insya Allah. Monggo, lanjut Dokter Dia. Kemudian dipegangnya tanganku, dan ia membawaku naik ke langit. Ketika kami sampai di langit dunia, Jibril berkata kepada penjaga langit, "Buka pintu." Tanya penjaga, "Siapa itu?" Jawabnya, "Aku Jibril." "Adakah orang lain bersama Anda?" "Ya, ada. Bersamaku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." "Apakah dia sudah diutus menjadi Rasul?" "Ya, dia sudah diutus." Ketika kami telah sampai di langit dunia, tiba-tiba kami melihat seorang laki-laki yang di kanan kirinya tampak menghitam. Apabila dia melihat ke sebelah kanannya, dia tertawa. Dan apabila dia melihat ke sebelah kirinya, dia menangis. Dia berujar kepadaku, "Selamat datang, hai Nabi dan anak yang soleh." Aku bertanya, "Siapa ini, hai Jibril?" "Ini Adam alaihissalam." Yang kelihatan menghitam di kanan kirinya itu ialah ruh anak cucunya. Yang sebelah kanan penduduk surga, dan yang sebelah kirinya penduduk neraka. Tahan segitu Dok, paham? Iya, iya, iya. Ya, jadi yang di penduduk surga itu di sebelah kanannya Nabi Adam ya. Ya, dan penduduk neraka ada di sebelah kiri dan menghitam warnanya, ruh-ruhnya itu. Nah, di sini diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita, kepada Rasulullah. Gimana Ustazah? Ya, Ya. diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa calon penghuni surga dan calon penghuni neraka itu sudah ada kepastian dari Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk jamaah An-Nur ini mendapatkan barokah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, artinya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab siksa. Amin. 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 Monggo lanjut. Karena itu kalau dia menengok ke kanan dia tertawa, dan apabila dia menengok ke kiri dia menangis. Kata Nabi selanjutnya, kemudian Jibril membawaku naik ke langit kedua. Oh, jadi tadi Adam di langit pertama ya. Ya, tuh. Kata Jibril kepada penjaga pintu, "Buka pintu." Penjaga bertanya seperti pertanyaan penjaga langit dunia. Sesudah itu barulah pintu terbuka. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW menceritakan bahwa di beberapa langit beliau bertemu berturut-turut dengan para nabi Adam, Idris, Isa, Musa, dan Ibrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Shalawatullahi alaihim ajma'in. Beliau tidak menceritakan selengkapnya bagaimana pertemuan beliau dengan para nabi itu, selain hanya menceritakan pertemuannya dengan Nabi Adam alaihissalam di langit dunia dan dengan Ibrahim di langit ke-6. 1, 2, 3, 4, 5. Hah? Ibrahim Ya. 6. 5, mestinya 5 ya. Ibrahim di langit ke-6. Nah ini Adam 1. Ya. Idris 2, 3, Isa 4, 5. Kurang 1. Iya. Apa itu? Katanya, ketika Jibril bersama Rasulullah lewat di tempat Idris alaihissalam, Idris berkata, "Selamat datang, wahai Nabi dan anak yang soleh." Aku bertanya kepada Jibril, "Siapa ini?" "Ini Idris," kata Nabi selanjutnya. Kemudian aku bertemu dengan Musa alaihissalam, kata Musa kepadaku, "Selamat datang wahai Nabi dan anak yang soleh." Aku bertanya, "Siapa ini?" "Ini Musa,"
Kemudian aku bertemu dengan Isa, kata Isa, selamat datang Nabi dan anak yang soleh. Tanyaku, siapa ini? Ini Isa ibnu Maryam. Cerita Nabi selanjutnya. Kemudian aku bertemu dengan Ibrahim, katanya, selamat datang, wahai Nabi dan anak yang soleh. Nah, siapa ini? Ini Ibrahim. Kata Ibnu Syihab, Ibnu Hasam mengatakan bahwa Ibnu Abbas dan Abu Habah al-Ansori radhiyallahu anhu kedua-duanya berkata bahwa Rasulullah pernah bercerita. Kemudian aku dibawa naik ke mustawa, di mana aku mendengar bunyi coretan kalam. Kata Ibnu Hazm dan Anas bin Malik. Rasulullah menceritakan, lalu Allah mewajibkan atas umatku sholat 50 kali sehari semalam. Ayo. Ya, pertamanya ini yang diwajibkan oleh Allah. Mumpung belum lupa. Ya, monggo. Tadi itu di atas itu kan ada urutannya apa Adam, Ya, Idris, lalu Isa. Nah, itu nampaknya ada Musa itu. Di antara Idris dan Isa itu ada Musa. Urutannya Ada. itu. Makanya mohon maaf, di hadis ini tidak diceritakan, tapi nanti di ini. hadis selanjutnya nanti diceritakan. Makanya ini. Ya, bahkan kendaraannya pun diceritakan nanti. Ya, Adam, Idris, Isa, Musa dan Ibrahim. ya. Ibrahim. Nanti di hadis yang keduanya. Nah, kemudian di sini ada kalimat mustawa. Mustawa itu adalah tempat di mana singgasananya Allah, yaitu aras, ya, di aras itu, di langit yang ketujuh. Tidak ada lagi di atas aras itu, dan yang puncak. Jadi mustawa itu artinya puncaknya, ya. Pertama, sholat diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad itu adalah 50 kali, bukan 5 kali, 50 kali sehari semalam pertama. Monggo lanjut, nanti bagaimana ini? Coretan kalam ini apa? Di Lauh Mahfud, coretan kalam yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat semua kebaikan dan ketidakbaikan yang ditimpakan kepada seluruh makhluknya. Jadi mencatat takdir, mencatat kehendak Allah, semuanya. Oke. Setelah itu aku kembali membawa perintah itu dan bertemu dengan Musa alaihissalam. Kata Musa, kewajiban apa yang diperintahkan Tuhanmu atas umatmu? Jawabku, Allah memerintahkan sholat wajib 50 kali. Kata Musa, kembalilah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melakukan sebanyak itu. Karena itu aku kembali kepada Tuhanku, lalu Tuhan mengurangi sebagian. Sesudah itu aku kembali kepada Musa dan kuceritakan kepadanya bahwa Tuhan mengurangi sebagian. Kata Musa, kembalilah kepada Tuhanmu, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melakukan sebanyak itu. Kata Nabi SAW, aku kembali kepada Tuhanku sampai berulang kali. Hingga akhirnya Allah beriman, hanya 5. Namun nilainya sama dengan 50. Oh baik ya Allah itu ya. Ya, baik sekali, bijaksana. Nah, di sini jelas sekali ya, ketika kita melaksanakan satu sholat zuhur, sama dengan kita pahalanya mendapatkan 10 kali sholat. Nah, 10 waktu kita sholat. Itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Umat sebelumnya tidak seperti itu. Iya. Dan putusan ini tidak dapat diubah lagi. Sesudah itu aku kembali pula pada Musa. Dia menyuruhku lagi supaya aku kembali kepada Tuhanku. Lantas ku jawab, aku malu terhadap Tuhanku. Kata Nabi selanjutnya. Kemudian aku meneruskan perjalanan bersama Jibril hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Tempat itu dipulas dengan aneka warna yang aku tak tahu warna apa namanya. Sesudah itu aku dimasukkan ke surga yang di dalamnya terdapat kubah-kubah dari permata dan tanahnya dari kasturi. Ini peristiwa yang dilaksanakan oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Diperlihatkan dan Rasulullah langsung menuju ke langit ketujuh, dan di situ Rasulullah dimasukkan ke dalam surga. Sudah selesai? Ya.
Masih lanjut ke nomor hadis 138. Dari Malik bin Sa'sah radhiyallahu anhu, seseorang pemimpin dalam kaumnya, katanya Nabi SAW bersabda, ketika aku sedang berbaring di tempat tidur dan dalam keadaan antara tidur dan bangun, tiba-tiba aku mendengar seseorang berbicara. Lalu dia mendatangi dan membawaku pergi. Kemudian aku dibawakannya sebuah bejana emas berisi air zam-zam. Lalu dibelahnya dadaku dari sini hingga ke sini. Tanya Qatadah. Hingga mana dibelahnya? Jawabnya, hingga bawah perutnya. Lalu dikeluarkannya hatiku dan dibersihkannya dengan air zam-zam. Sesudah itu diisinya dengan iman dan hikmah. Kemudian aku dibawakannya seekor binatang berwarna putih yang disebut burok. Lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bagal. Apabila binatang itu melompat, maka lompatannya sejauh mata memandang. Oh, langsung mak menculut gitu ya. Langsung. Sebetulnya aslinya buruk ini ada enggak sih? Enggak ada anu ya, maksudnya itu binatang anu ya, binatang enggak hidup di dunia ya. Waktu itu kan ditunjukkan di dunia, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Cuman tidak, mohon maaf, tidak ada pemeliharaan masalah buruk, tidak diperkembangbiakan, dan memang tidak ada, hanya khusus untuk kendaraan Rasulullah waktu itu. Oh. Ada asli langsung. Oke. Lalu aku dinaikkannya ke punggung binatang itu, dan sesudah itu kami pergi hingga sampai ke langit dunia. Lalu Jibril alaihissalam minta supaya dibukakan pintu. Dia bertanya, siapa itu? Jawab Jibril, aku Jibril. Siapa bersama Anda? Muhammad SAW. Apakah dia sudah diutus? Ya, sudah. Sesudah itu barulah penjaga membukakan pintu untuk kami seraya berkata, selamat datang tamu agung, kata Nabi selanjutnya. Kemudian kami bertemu dengan Adam alaihissalam, sesudah itu di langit kedua dengan Isa dan Yahya, di langit ketiga dengan Yusuf, keempat dengan Idris, dan di langit kelima dengan Harun. Kami terus juga pergi hingga sampai ke langit keenam. Di sana kami bertemu dengan Musa. Aku memberi salam kepadanya dan dia menjawab salamku pula. Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh, ujarnya. Ketika aku telah berlalu darinya, dia menangis. Lalu dia ditanya oleh suara yang didengar. Kenapa Anda menangis? Jawab Musa, ya Allah, Engkau mengutus anak ini menjadi rasul sesudahku. Tetapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku. Kemudian kami pergi pula hingga sampai ke langit ketujuh. Di sana aku bertemu dengan Ibrahim dan melihat 4 buah sungai yang 2 sumbernya kelihatan dan yang 2 lagi tidak kelihatan. Aku bertanya, ya Jibril, sungai apakah ini? Jawab Jibril, 2 sungai yang tidak kelihatan sumbernya ialah dari surga. Sedangkan 2 lagi yang kelihatan sumbernya ialah sungai Nil dan sungai Furat. Kemudian aku dibawa naik ke Baitul Makmur. Aku bertanya kepada Jibril, apa ini? Ini Baitul Makmur. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalam. Dan apabila mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke dalam untuk selama-lamanya. Kemudian aku diberi 2 buah bejana. Yang satu berisi komer dan satu lagi berisi susu. Tetapi aku justru memilih susu, katanya. Pilihan Anda sungguh tepat. Kemudian diwajibkan kepadaku sholat 50 kali sehari semalam sebagaimana telah diceritakan. Jelas ya. Yusuf tadi ya yang itu. Ini urutannya jelas sekali. Oh iya iya. Ya, ada Yahya, ada Yusuf. Jadi di langit pertama sampai langit ketujuh. Yang terakhir di 7 itu adalah Nabi Ibrahim. Ustazah ini kok beda sama-sama sahih, tapi beda ini gara-garanya apa ya? Beda yang meriwayatkan, karena ketika Rasulullah menyampaikan kepada si A ini, A menceritakan, kemudian di sisi lain Rasulullah menceritakannya, yang lain tidak mendengar, tapi yang ini mendengar. Maka semuanya diceritakan sampai akhir-akhir tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ini nanti ada perbedaan. Nah, dari ada perbedaan seperti ini, nanti
secara kumulatif kita akan paham semuanya. Makanya sebenarnya ini harus lengkap, dibacanya harus keseluruhan. Oh, Jadi Iya. artinya riwayat-riwayat itu mungkin saling melengkapi gitu ya Ustazah ya? Ya, satu sama lain saling melengkapi di dalam semua bab, di dalam semua aspek. Seperti bab sholat. Oh, di sini tidak disebutkan ya masalah kumur-kumur. Nanti di hadis lain disebutkan kumur-kumur. Di sini tidak disebutkan kok ya mengusap telinga. Nah, di hadis lain disebutkan mengusap telinga. Kemudian di dalam bab tentang semuanya seperti begitu, saling melengkapi. Maka ketika seseorang itu membaca hanya sebagian, kemudian ada orang lain yang melaksanakan di hadis lain, dia protes. Nah, padahal itu semuanya lengkap. Seperti gini, contoh, ketika seseorang itu melaksanakan iftitah di dalam sholat, yang satu membacanya Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, karena yang dibaca hadis itu. Ternyata di hadis lain itu, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata. Dan banyak juga yang lain-lainnya. Hamdan kasiron, thayyiban mubarakan fih, banyak. Nah, ketika kita lengkap, membaca keseluruhannya, oh ternyata ini semuanya adalah sumbernya dari Rasulullah. Begitu, Dok. Iya. oke. Masuk akal. Dan itu Human untuk human error ya. Ada. ya, untuk mengetahui sahihnya itu dilihat waktu-waktunya juga mungkin ya Ustazah. Jadi apakah memang hidup di zaman yang sama dengan Nabi gitu ya Ustazah? Ya, dan ini masalahnya di di dalam tingkatan hadis itu sudah dibukukan oleh para ahli termasuk Muslim. Muslim ini kan menukil hadis khusus Muslim yang kadang-kadang di Bukhari itu ada, yang kadang-kadang tidak ada. Ada di Bukhari, ada di Muslim. Ketika ada di Bukhari, di Muslim, maka nanti kalimat riwayatnya muttafaq alaih. Ada di dalam kitab hadis Bukhari, ada di dalam kitab hadis Muslim. Nah, kemudian di Muslim tidak diceritakan, tapi nanti di Abu Dawud ada, di Imam Ahmad ada. Jadi kitab-kitab namanya Kutubut Tis'ah, kitab-kitab yang 9. Pertama Bukhari, Muslim. Bukhari itu tingkatan yang paling sahih, yang kedua adalah Muslim. Nanti di situ Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmizi, Nasai, kemudian Imam Ahmad dan Darimi. Nah, nanti itu semuanya berurutan. Nah, di tempat yang lain disebutkan bahwa ini hadis doib, ini hadis sahih. Itu disebutkan. Maka di sini di akhirnya tidak ada kalimat rawahul Bukhari, rawahul itu tidak ada, karena ini khusus Muslim. Kalau di Bulughul Maram, di Riyadhus Shalihin, itu nanti ada rawahul Muslim, rawahul Bukhari, rawahul Tirmizi. Artinya begini, Bulughul Maram itu diambil dari kitab-kitab yang pokok, yang induk. Nah, diambil dari Muslim, diambil dari Bukhari, seperti di dalam kitab kitab Bulughul Maram itu bab tentang jual beli. Nah, di bab tentang jual beli itu bagaimana menurut Muslim, bagaimana menurut Bukhari, bagaimana menurut Abu Dawud. Jadi dinukil semuanya yang berkaitan dengan jual beli. Maka disebutkan riwayat-riwayatnya. Itu, Dok. Kemudian nanti untuk mengetahui tingkatan sahih dan tidak sahihnya, kalau untuk kita akan paham setelah kita nanti belajar tentang mustalah hadis. Mustalah hadis itu adalah seluk-beluk tentang hadis, bahwa tanda-tanda punya tanda tersendiri. Kriteria hadis sahih adalah ini, yang tidak sahih adalah ini. Kemudian bagaimana kita cara membedakan bahwa hadis itu sahih dan tidak sahih, dan bagaimana cara membedakan bahwa hadis itu sahih dan hadis itu palsu. Nah, nanti itu ada tanda-tandanya tersendiri. Di antaranya hadis sahih dengan hadis palsu, ketika hadis sahih itu mengatakan masalah pahala tidak terlalu diungkapkan. Nah, tapi begitu hadis palsu mengatakan bahwa barang siapa yang puasa 1 hari di bulan ini, maka pahalanya sama dengan 7 tahun dia. Nah, dari situ udah kelihatan gitu. Wah, itu seolah-olah ada hal-hal yang menonjol dilebih-lebihkan. Nah, itu ada. Oh iya, kalau udah kelihatan redaksi seperti itu, ini sudah bukan sanksi gitu. Akhirnya begitu diteliti, itu termasuk kategori tidak sahih, dan sudah tersusun
bahwa hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu semuanya sudah ada kitabnya. Saya secara pribadi ya kita yang mentadaburinya udah langsung makanya saya membawanya ke kitab hadis Muslim, hadis Bukhari gitu kan. Insya Allah seperti itu, Dok. Ada ilmu tersendiri. Terima kasih. Monggo Dokter Diah, bagaimana? Sudah paham. Kembali ke Ya, surat. monggo kembali. Nanti kalau umpamanya untuk lengkapnya di hadis-hadis lain itu disebutkan. Nanti ketika peristiwa Rasulullah SAW Isra Mi'raj ini, Rasulullah melihat seseorang ini di sini ini disebutkan betul-betul. Kalau dokter mau melanjutkan di Muslim, monggo nanti Di nomor ya di selanjutnya. Dan nanti ada orang-orang kenapa dia kok menjulurkan lidahnya, kemudian itu ada seorang perempuan yang mohon maaf ditusuk dengan besi dari kemaluannya sampai tembus ke belakang, itu nanti diperlihatkan kepada Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj, tapi itu di hadis-hadis lain gitu, tidak. Monggo nanti kalau mau keseluruhannya monggo, mau sebagian monggo. dibaca sekali lah teman-teman, baca sekalian aja ya. Ya. Di tinggal nomornya Ustazah. Ya, monggo. Nomor berapa? Tadi 138, sekarang 139. 139. Belum ini. Iya, 139. Monggo, siapa mau baca gantian? Monggo. Enggak dengar Ustazah. Monggo, siapa mau membaca ya gantian apa? Iya, gantian. Mbak Susi. Ini ya, nomor 139. Ya, 39. Oke. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, kami berjalan bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam antara Makkah dan Madinah. Melewati sebuah lembah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Lembah apa ini?" Jawab para sahabat, "Lembah Azraq." Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Aku seperti menampak Musa alaihissalam." Nabi menyebutkan warna kulit Nabi Musa, rambutnya, yang kesemuanya tidak hafal oleh Daud yang menyampaikan hadis ini. Dia meletakkan 2 buah anak jarinya di kedua telinganya, sedang meninggikan suara membaca talbiyah. Talbiyah. Talbiyah itu apa? Labaik Allahumma labaik. Baik. Oh. Ketika dia melalui lembah ini, kata Ibnu Abbas selanjutnya, kami terus berjalan hingga sampai ke suatu puncak, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Puncak apa ini?" Jawab para sahabat, puncak Harsha atau puncak Laf. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Aku seolah-olah menampak Yunus sedang mengendarai unta merah. Dia memakai jubah bulu, tali kekang untanya dari serat-serat serabut. Dia melalui lembah sambil membaca talbiyah." Jadi ini diperlihatkan kepada Rasulullah waktu Rasulullah berjalan dengan para sahabat. Rasulullah menceritakan kepada sahabat. Maka sahabat Ibnu Abbas ini menuliskan hadis ini dan disampaikan kepada kita. Ya, lanjut. Seperti ini ya Ustazah, kok seperti perjalanan umroh haji gitu ya? Ya, beliau ini lagi melaksanakan baca talbiyah, labaik Allahumma labaik gitu kan. Padahal di bukitnya bukan bukit Sofa dan Marwa ya. Iya. Kok puncak Arsak dan puncak apa itu? Al-Laf. Ya.
Ini nama tempat saya juga tidak terlalu paham, cuman udah sebegini adanya. Ini boleh jadi kalau umpamanya dilihat dari YouTube, Harsa itu di mana, kemudian Lab itu di mana. Monggo, lanjut. Jadi ini peristiwa di lain hari gitu ya, di lain hari. Jadi ketika jalan itu waktu itu seolah-olah ingat-ingat waktu beliau di Isra Mi'raj itu ya, gitu ya kayaknya. Iya. Jadi saya dibawa lewat ke sini. Di sini ada orang seperti, nah ditanya kepada Jibril siapa dia, itu Musa gitu kan. Maka Rasulullah menceritakan lagi, ya saya ingat-ingat, nah ceritakan kepada para sahabat peristiwa itu. Monggo, itu keterangannya ya, keterangan 44 di footnote-nya, monggo. Oh ini ya, talbiyah Oh ya. ya. Labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik. Innal Lanjut Ustazah ke 140. Ya, monggo. Lanjut Mbak Susi. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memperlihatkan kepadaku para nabi-nabi, Musa kelihatan olehku. Para nabi. Ini gimana? Para nabi-nabi. Ya, titik. Musa kelihatan olehku seorang yang berperawakan mirip dengan kebanyakan laki-laki suku Sanuah. Dan Isa ibnu Maryam alaihissalam kulihat mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Dan Ibrahim alaihissalam mirip dengan sahabatmu ini, yakni diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri. Padaku diberitakan juga Jibril alaihissalam, ketika itu dia kulihat mirip dengan Yahya ibnu Khalifah. Oh, dilukiskan wajahnya ini ya, sahabat-sahabatnya. Ketika Rasulullah melihat beliau-beliau yang para nabi dan Jibril tersebut, maka Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya, kalau kamu ingin tahu Jibril ya ini mirip ini, kalau kamu ingin tahu Isa ya mirip ini gitu, mirip dengan sahabat-sahabatnya. Ibrahim mirip dengan Rasulullah sendiri. Iya. Ganteng lah Ibrahim dari. Iya, keturunan berarti kan karena keturunannya ya. Iya. DNA-nya itu ya. Punya Nabi Ismail, dari Ismail kan. Silsilah Nabi Muhammad itu dari Ismail. Kalau Nabi Isa silsilahnya dari Isa itu dari Yakub. Lanjut. Lanjut Mbak. Satu lagi Mbak, lanjut. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ciri-ciri Al-Masih Dajjal. Sabda beliau, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pijak. Yang pijak itu ialah Al-Masih Dajjal. Matanya yang sebelah kanan pijak seperti anggur kering. Sabda beliau selanjutnya, tadi malam aku bermimpi dalam tidurku seolah-olah aku berada dekat Ka'bah. Sekonyong-konyong aku melihat seorang laki-laki berkulit putih kemerah-merahan. Lebih cantik dari orang-orang cantik yang pernah kulihat. Rambutnya terurai mencapai kedua bahunya, licin bagai meneteskan air layaknya. Ia letakkan dua tangannya di atas bahu dua orang laki-laki yang mengiringnya. Padahal dia sedang melakukan tawaf di Ka'bah. Lalu aku bertanya, siapa ini? Jawab mereka, Al-Masih ibnu Maryam. Al-Masih Dajjal. Jawab mereka, apa ini kok ini ya? Saya kurang paham. Kenapa kok menyebut ada Dajjal itu ya? Allah memperlihatkan kepada Rasulullah. Maksudnya siapa itu Al-Masih Dajjal? Al-Masih Dajjal itu Dajjal yang kita
perbincangan sekarang ini, nanti kan Dajjal akan turun menjelang hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu diantaranya Dajjal datang. Al-Masih itu apa tuh artinya, Ustazah? Al-Masih itu adalah mengusap. Apa? Mengusap. Oh, pengusap. Mengusap. Oh. Isa pernah mendengar Isa Al-Masih? Iya. Nah, bedanya Isa Al-Masih dengan Masih Dajjal sama-sama Masihnya. Al-Masih itu mengusap. Dua-duanya artinya. Kalau Nabi Isa Al-Masih itu kan waktu itu merupakan mukjizat yang ketika ada orang yang buta kemudian diusap oleh Nabi Isa, orang buta itu bisa melihat. Nah, itu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Kalau Dajjal, orang yang melek, yang melihat diusap oleh Dajjal, maka dia menjadi buta. Nah, di sini merupakan kalimat kiasan. Ketika Dajjal menunjukkan sihirnya kepada manusia dan Allah di situ mengizinkan manusia itu jadi buta dalam hal kebaikan. Nah, itu merupakan simbolik juga sampai sekarang bahwa arti dari Dajjal itu adanya pendusta. Dajjal artinya pendusta. Maka siapapun yang berdusta, yang membelokkan manusia dari kebenaran, itulah yang dikatakan Dajjal. Dajjal secara maknawi, Dajjal secara kiasi. Nanti Dajjal secara fisiknya ada langsung ketika Nabi Isa sudah turun nanti. Jadi Dajjal dulu baru Nabi Isa turun. Itu berada di kitab tanda-tanda kiamat besar dan tanda-tanda kiamat kecil. Semuanya. Yaitu yang matanya picek tadi itu ya? Nah, itu secara fisiknya. Dajjal itu bisa masuk ke Ka'bah, bisa masuk ke Mekah. Tidak bisa masuk ke Mekah sama Madinah. Ya. Karena dijaga oleh Allah. Tapi Nabi melihat dia tawaf bersama Nabi Isa ya? Ya, diperlihatkan waktu Diperlihatkannya di situ ya. gitu kan. Nanti itu diturunkan di hadis lain tentang di dalam bab fitan ya, di dalam bab tentang tanda-tanda kiamat. Di waktu datangnya itu diturunkannya itu Nabi Isa-nya itu di waktu menjelang sholat subuh. Menjelang sholat subuh, maka di situ Nabi Isa turun dan di situ Dajjal mau mengacaukan semua orang yang beriman, maka Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa. Jadi nanti Nabi Isa kan belum meninggal. Tadi kan ada di langit sudah disebutkan waktu Isra Mi'raj, nanti menjelang kiamat itu diturunkan dan tugas Nabi Isa satu membunuh Dajjal, kedua mematahkan salib dan yang ketiga membunuh babi. Nah, setelah itu Nabi Isa dikasih kesempatan oleh Allah untuk menikah dengan orang Arab. Maka setelah sekian tahun Nabi Isa meninggal dan disolatkan oleh orang-orang yang beriman. Dan ketika dunia ini nanti dipimpin oleh Nabi Isa, subur makmur, betul-betul makmur, bahkan ada orang yang meminta harta apapun, silahkan bawa sekuat tenaga kamu. Di situ sampai mohon maaf, sampai saking makmurnya dunia ini, binatang-binatang itu tidak pernah kelaparan, sehingga seorang anak kecil bisa bermain-main dengan binatang yang berbisa, bisa bermain dengan harimau, bisa pula bermain dengan ular. Karena kenapa? Ular itu tidak akan mengganggu karena perutnya sudah kenyang. Begitu juga harimau tidak akan mengganggu karena semuanya perutnya sudah kenyang. Jadi tidak ada, bahkan nah disitulah sodakoh pada waktu Nabi ini dunia dipimpin oleh Nabi Isa, banyak orang yang membawa bongkahan emas mau dikasihkan kepada orang lain, tapi tidak diketemukan orang yang miskin. Bahkan jawabannya, maaf saya tidak bisa menerima hari ini karena saya pun memilikinya. Sampai seperti itu. Maka dari itu ketika diperingatkan ya pembelajarannya bagi kita ketika nanti masalah harta benda itu berlimpah dan tidak ada yang bisa menerima lagi sodakoh, maka segeralah kita melaksanakan sodakoh saat ini. Karena ketika kita melaksanakan sodakoh saat ini, masih banyak orang yang bisa menerima. Itu nanti pembelajarannya kita. Itu di hadis yang panjang, Dok.
Ya, ya, ya. Oke. Lalu lanjut, Ustazah. Nanti mohon maaf, ketika kita membaca atau mempelajari atau tolab ilmi ini tidak bisa nyambung ketika kita membaca satu kali, maka diulang-ulang, mungkin insya Allah minimal 3 kali, dan bahkan ketika di hari lain kita pun diulang-ulang, review terus untuk supaya kita paham. Insya Allah seperti itu, Dok. Cara tolab ilmi itu. Monggo, Dokter Diah, lanjut. Ini lanjut yang mana, Ustazah? Tadi yang Bu Susi belum selesai kan bacanya ya? Oke. 141 sudah. Oh, udah selesai ya? Ya. Monggo 142. Ganti Wiwin ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, ketika aku berada di Hijr, orang-orang Quraisy bertanya kepadaku tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Antara lain, mereka menanyakan data-data tentang Baitul Maqdis. Aku sangat merasa kesulitan karena aku tidak dapat menerangkannya dengan baik. Lalu Allah memperlihatkan masjid itu kepadaku dengan jelas, sehingga aku dapat menjawab segala pertanyaan mereka dengan tepat. Aku teringat pula ketika aku berada di antara para nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam sedang sholat. Dia seorang laki-laki yang gagah perkasa, bagai kebanyakan laki-laki Syanuah. Begitu pula Isa ibnu Maryam sedang sholat. Kelihatan mirip dengan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Ibrahim juga sholat. Dia lebih mirip dengan sahabatmu ini, yakni diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ketika waktu sholat tiba, akulah yang mengimami mereka. Setelah selesai sholat, lantas ada yang berkata, "Ya Muhammad, ini adalah malaikat penjaga neraka. Ucapkanlah salam kepadanya." Aku menoleh kepadanya, tetapi dia telah mendahuluiku mengucapkan salam. Masya Allah. Padahal katanya malaikat penjaga neraka itu sangat kejam ya. Ada seram dan kejam, keras ya. Dan tidak memberikan tertawa sedikit pun, dan dicatat oleh Allah rasa kasih sayangnya. Jadi ketika siapapun yang dilemparkan sudah tidak kasihan-kasihan lagi. Kalau kita kan mohon maaf ketika ada orang yang kesulitan, kecelakaan, kan di dalam hati walaupun tidak bisa menolong ada rasa, kasihan sekali ya dia, gitu kan. Jadi kadang-kadang kan hati kita ini nggak tega. Nah, jika menjaga neraka itu sudah tidak ada rasa seperti itu, karena memang mohon maaf didesain oleh Allah seperti begitu gitu. Karena kalau umpamanya malaikat penjaga neraka masih ada rasa kasih sayang, mungkin kan melemparkan nangis nggak mungkin gitu. Nah disitulah hukuman Allah yang betul-betul nanti akan tegak. Nah ini pembelajarannya bagi kita ketika kita membaca tentang peristiwa Isra Mi'raj, dan di sini ada yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Mudah-mudahan keimanan kita makin bertambah. Jadi kita hilangkan dulu masalah akal dalam hal ini, karena kalau kita menerimanya dengan akal tidak akan terjangkau, akal kita tidak akan sampai, tapi kita terima dengan iman dan percaya apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah semuanya hak. Artinya semuanya hak itu semuanya benar dan betul-betul nyata. Maka ini bagian daripada kita beriman kepada yang gaib itu ini. Karena oleh Allah masalah yang gaib itu sudah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Rasul kita. Maka Rasul kita ini Rasulullah menyampaikan kepada kita. Maka orang yang beriman itu adalah allazina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman meyakini terhadap yang gaib, di antaranya ini. Oke. Udah sampai situ, kita kembali ke Al-Isra. Siapa sekarang? Ayat 2 ya? Ya, monggo. Ayat 2. Siapa ini?
Bu Puji Handayani, Bu warga Puji baru ini tak? teman saya, dosen Bu dia. Oh, Teman kuliah elektro dulu satu angkatan. Assalamualaikum semuanya. sekalian kenalan. Iya, alhamdulillah bisa bergabung malam ini. Amin. Ah ya, Ngantuk biasanya saya. Oh, enggak Mbak Puji. Ayat 2. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Artinya, kami memberi Musa kitab Taurat dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku." paham Bun. Jelas ya, Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Dan Taurat itu merupakan hudan, petunjuk di Bani Israel untuk Bani Israel. Nah, sebagaimana Al-Quran pun menjadi petunjuk bagi kita, bagi umat Muhammad. Maka Taurat pun menjadi hidayah ketika orang mempelajari dan mentadabburi Taurat pada waktu itu dan mengimaninya. Bahkan di dalam Taurat itu Allah tatakhizu min duni, janganlah kamu mengambil selain aku, kata Allah, selain aku untuk disembah, untuk dijadikan sebagai pelindung. Maka di sini karena mulai Allah menurunkan kepada Nabi Nuh yang pertama diutus, semuanya mengajak ke dalam tauhid. Maka ketika ada manusia yang tidak menyembah Allah, itulah yang mengingkari tauhid. Artinya orang itu termasuk orang kafir. Siapapun yang menyembah kepada selain Allah, itulah orang-orang kafir. Karena Allah hanya menurunkan agamanya itu Islam, mulai dari Rasul pertama, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu namanya Islam. Islam artinya berserah diri kepada Allah, tunduk, patuh, dan taat terhadap pelaturan-pelaturan yang diturunkan oleh Allah lewat. ini yang masuk 10 commandment itu ya? 10 perintah. 9. Oh, 10 ya, 10. Ya, di dalam surat Al-Isra ini nanti. Ke depannya ada ini. Oh. Jadi sebetulnya nabi-nabi sejak dulu itu sebetulnya sudah sholat ya? Iya, diperintahkan sholat dan puasa. Kan puasa itu kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian itu melaksanakan puasa sebagaimana puasa ini diwajibkan pula kepada umat-umat sebelum kalian. Sholat, zakat, kemudian berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama manusia. Itu pokoknya. Jadi antara horizontal dan vertikalnya sudah ditentukan melalui kitab masing-masing. Oke. Lanjut, Ustazah? Nah, lanjut. Iya. Indro? Indro ada? Indro? Sri Dia itu siapa sih? Indro ya? Oke. Ana monitor? Mbak Astrid? Mbak Astrid monitor? Iya, hadir. Oke. Iya. Ini Mbak, Iya.
Yang 3 ini. J. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Paham? Paham? Ya. Jadi Nabi Nuh ini adalah hamba Allah, juga utusan Allah yang banyak bersyukur. Bersyukur di sini maksudnya yang kita pahami kan kalau syukuran itu biasanya identik dengan makan. Nah, kalau bersyukur kepada Allah artinya mentaati dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Artinya mentaati kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, apa yang Allah larang, maka kita jauhi, itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Mana Rasulullah ketika melaksanakan sholat malam ditanya oleh istrinya sampai bengkakkan kakinya pada waktu itu kelihatan oleh Siti Aisyah, maka Bunda Aisyah berkata, wahai Rasulullah, mungkin mohon maaf sebagai seorang istri melihat kaki Rasulullah bengkak seolah-olah nggak tega. Anda padahal sudah mendapatkan jaminan dari Allah ampunan, bahkan jenengan itu sudah dipersiapkan oleh Allah, tapi kok sehusu itu, sebanyak itu Anda melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka dijawab oleh Rasulullah, apakah Anda tidak suka kalau aku ini sebagai orang yang bersyukur kepada Allah, sebagai hamba yang bersyukur. Arti bersyukur kepada Allah itu adalah melaksanakan perintah Allah dan larangannya, taat terhadap kitab Allah. Kalau sekarang ini Al-Quran, melaksanakan itu. Oke. Lanjut ya, Ustazah ya. Yang keempat ya, Mbak Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami wahyukan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat itu, kamu benar-benar akan berbuat kerusakan di bumi. Ini 2 kali dan benar-benar akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ustazah? Ya. Iya. Saya paham ya. Maksudnya 2 kali gimana nih Ustazah? Mereka melakukan kesombongan itu, mohon maaf, Al-Quran ataupun hadis sombong berarti dia tidak mau melaksanakan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Seperti gini, kata Allah bahwa yang harus disembah itu adalah Allah. Ternyata mereka itu tidak menyembah Allah. Nah, di dalam Al-Quran sudah kita ketahui bahwa ketika orang itu tidak menyembah Allah, namanya kan orang-orang musyrik dan kelakuan syirik. Sombong Bani Israel, dia itu sudah diajak oleh Musa itu menyembah kepada Allah. Tapi ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menyempurnakan menerima wahyu di Bukit Sinai, patung sapi betina. Jadi patung sapi betina itu mereka dibuat dari emas, yaitu yang berkaitan dengan sapi. Di ayat yang lain itu nanti dijelaskan bahwa itu dipimpin oleh adiknya Nabi Musa, yaitu diayakan oleh Nabi Musa kepada Harun. Tapi Harun tidak sekuat Nabi Musa. Bahkan Harun itu mau dibunuh seandainya Harun menghalang-halangi atau ibadahan mereka. Artinya Harun itu meluruskan supaya menyembah Allah. Mau dibunuh Harun itu. Maka ketika itu Harun sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ketika Musa kembali kepada Bani Israel, ya Musa marah. Tapi di situ kan Musa kuatnya Bani Israel itu
dituntun untuk bertobat lagi kepada Allah. Maka Allah menerima tobatnya mereka setelah mereka melaksanakan kekafiran tadi terus dan terus sampai 3 kali bahkan di ayat yang lain itu. Akhirnya bertobat oleh Allah supaya saling bunuh membunuh. Jadi menerima tobat kepada Bani Israel kalau dia saling bunuh. Nah, maka tidak melaksanakan saling bunuh membunuh, maka tobatnya tidak diterima. Sampai seperti itu. Pelajaran dari berbagai ayat, seandainya mereka dikasih hidup terus oleh Allah, maka mereka akan berulang-ulang melaksanakan kesombongan. Mereka mau menyembah Allah. Nah, maka ketika dia pas lagi menyembah Allah, lagi dalam keadaan iman, Allah saking sayangnya kepada mereka, disuruh mereka itu bertobat untuk saling membunuh. Dulu angpusakum. Maka hendaklah kalian bertobat kepada Tuhanmu dengan cara membunuh. Nanti perang satu sama lain itu dalam keadaan beriman. Maka ketika mereka mati itu dalam keadaan diterima tobatnya. Itu Al-Baqarah itu ya, satu ya. Silakan Al-Baqarah baca. Cuman lupa ayatnya. Fatubu barikum faktulu angpusakum. Oh, tunggu. Biwin. Al-Baqarah berapa ya? Barikum faktulu angpusakum. 80-an ya kayaknya. Kayaknya 80-an ya, satu ya? Kira-kira ya. Ini tah. Berapa Ustaz? Barikum faktulu angpusakum. Bukan itu dong. Ini tah. Ini tah Ustaz. Bukan dong. Fatubu ila barikum, maka hendaklah kalian bertobat kepada Allah. Fatubu ila barikum Ayat faktulu. 54 yang tentang sapi betina, kau Ustazah? Iya, Ayat Berapa? 54 yang di Berapa, Win? 54. 54. Iya senang tapi. Oh, ya 54 betul. Ini sudah ketiga kali ini. Dilihat dari ayat-ayat pertama sampai terus bolak-balik mereka melakukan kesombongan. Artinya mereka melaksanakan menyembah kepada selain Allah. Sudah mereka beriman, balik lagi untuk menyembah berhala. Terus. Monggo dibaca, Dokter Dia. Mbak Tin, ini Mbak Tin. 24. Masih mute. Masih mute, Mbak. Oke. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Jadi tobatnya Bani Israel itu harus saling membunuh satu sama lain. Untuk menjelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ketika mereka udah siap untuk saling membunuh, maka Allah menurunkan awan, artinya di situ menurunkan gelap. Jadi lokasinya itu digelapkan oleh Allah, maka satu sama lain tidak melihat. Akhirnya di situ sampai sekian,
maka di situ orang-orang yang terbunuh itu diterima tobatnya oleh Allah. Masya Allah. Kembali. Di ayat 5 ada penjelasannya lagi. Gimana, Ustazah? Di ayat 55 sampai 56 yang Al-Baqarah tadi. Lanjutkan 2 ayat lagi ke depan. Iya. Lanjut, Mbak. Oke. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu dan kamu menyaksikan. Oke. Nah, Lanjutannya 56. Nih. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. nah ini. Jadi pas Bani Israel itu minta kepada Nabi Musa supaya diperlihatkan Allah. Karena kenapa mereka ingin melihat Allah? Kebiasaan mereka waktu berbuat syirik kan mereka membuat anak sapi kelihatan, bahkan bukan Musa aja. Sampai sekarang pun kan orang-orang yang berbuat syirik itu berhala yang disembahnya itu kelihatan di depan mata. Bahkan mereka yang membuatnya, yang memproduksi berhala tersebut, kemudian dipahat, kemudian dikasih perhiasan, dan akhirnya mereka sembah sendiri. Dan dia kelihatan gitu. Nah, maka di zaman nggak jauh dengan Bani Israel, zaman Nabi Musa, mana Tuhanmu Musa, kami tidak akan beriman atas ajakanmu untuk menyembah Allah. Tapi ketika nanti Allah diperlihatkan kepada kami secara nampak, maka kami akan menyembahnya. Maka Allah marah atas permintaan mereka, dihukum dengan didatangkannya halilintar siksaan kepada mereka. Maka di sini ada yang mengatakan mati betul-betul dan ada pula yang mengatakan pingsan gitu. Nah, maka ketika mereka dibangkitkan lagi dalam arti siuman, mereka bersyukur. Tapi apa yang terjadi? Tidak bersyukur pula. Ayat selanjutnya itu panjang gitu. Tidak mau tetap, walaupun sudah dikasih peringatan oleh Allah keras yang langsung dirinya, tidak. Watak orang Yahudi kerasnya lebih daripada. Oh, jadi maksudnya 2 kali ini ya tadi itu ya, Ustazah ya? Nah, berbuat sombong itu tidak mau. Monggo lanjut ke di Al-Isra lagi yang tadi. Iya, ini. Sekarang yang ayat 5. Ayat 5 sekarang. Ya. Kembali ke Mbak Puji ya. Tadi bacanya pendek-pendek, tadi kami sudah baca panjang-panjang. Ya, baik. Artinya saja, deh. Iya. Aja. Apabila datang saat kerusakan yang pertama dari keduanya, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Itulah janji yang pasti terlaksana. Ini ngomongin apa nih, Ustazah? Mereka itu diserang oleh orang yang Bani Israel itu karena itu kan tadi nggak mau menyembah kepada Allah dan memang dia tidak nurut. Akhirnya Allah memberikan generasi kepada mereka orang-orang yang kuat untuk menyerang mereka. Jadi Allah kuasakan kepada orang-orang bala tentara dari kalangan makhluk kami yang memiliki kekuatan yang besar, yaitu bala tentara, kemudian mereka itu terkalahkan. Ini masalah yang berkaitan dengan peperangan. Karena mereka tidak mau menyembah kepada Allah, oleh Allah dihukum seperti itu. Membongkar diri bahwa kami yang paling kuat, kami yang paling baik. Akhirnya Allah menurunkan Ini peristiwanya apakah waktu masih ada Nabi Musa ya, Ustazah? Di sini tidak disebutkan, akan tetapi umat Nabi Musa masih periode Nabi Musa.
apakah Nabi Musa itu masih hidup ataupun sudah wafat, tidak disebutkan. Ini maksudnya gimana? Apabila datang kerusakan yang pertama dari keduanya itu maksudnya gimana ini? Kan mereka itu orang-orang Bani Israel itu saling saling bermusuhan, saling peperangan mereka. Setelah mereka kalah, didatangkan lagi oleh Allah generasi yang kuat-kuat lagi gitu, sehingga mereka pun ditindas oleh orang-orang yang kuat itu. Oh gitu. Ya ini merupakan dikatakan siksaan, ya boleh jadi siksaan kan dengan sama manusia. Mereka ya menyombongkan diri itu, nggak mau menyembah Allah, yaitu kalangan Yahudi loh, Dok. Karena itu ada gitu. Dan tujuan mereka itu adalah membelokkan jalan kebenaran. Jadi itu pada saat istilahnya zaman yang berbeda, yang kedua itu akan muncul hamba-hamba yang perkasa tadi, itu maksudnya begitu. Nah, generasi yang perkasa yang menyerang kepada mereka. Israel. Jadi mohon maaf, bahkan di ayat lain itu kan untuk Yahudi, untuk Bani Israel itu kami timpakan kepada mereka kebencian di antara sesama mereka. Jadi di antara mereka itu dikasih hukuman oleh Allah, tidak akan tentram hidupnya, satu sama lain bersaing di dalam segala urusan. Maka dari itu merupakan hukuman dari Allah sampai hari kiamat. Dalam ayat itu disebutkan sampai hari kiamat. Mereka akan menanggung berita itu. Semacam kutukan gitu ya. Hukuman bagi mereka gitu maksudnya ya. Hukuman aja ya, dihukum oleh Allah. Ya, karena Allah sudah memberikan keunggulan kepada mereka. Satu, mereka keturunan para nabi dan para rasul. Jadi dari Bani Israel itu diangkat nabi dan rasul itu paling banyak. Di luar itu hanya 4 dari Mekah itu. Tidak semuanya sampai ribuan itu dari Bani Israel. Kemudian Allah memberikan badan yang bagus, postur tubuh yang betul-betul dia itu kuat dan ganteng-ganteng dan pinter-pinter, cerdas-cerdas. Alal alamin kalimatnya di dalam Al-Quran. Meninggikan kepada Bani Israel di atas alam semesta. Jadi dari pihak manapun tidak ada yang bisa menyaingi kepada Bani Israel. Tapi ya itu tidak bersyukur itu. Mereka itu tidak mau bersyukur. Mau menyembah Allah. Kan orang yang menyembah Allah pun oleh mereka diganggu sampai sekarang. Ya. Ustazah, itu kalau yang di ayat 5 itu berarti yang datang kepada mereka yang hamba yang kuat itu sesama Bani Israel, begitukah? Iya, masih sesama keturunan mereka juga sebenarnya. Tapi ini ya Ustazah, berbeda dari ini ya, yang kisah yang mereka diperintahkan oleh Allah masuk ke kota ya, di daerah yang kemudian mereka tidak mau masuk karena di situ ada orang yang besar dan kuat dan mereka takut. Itu ini orangnya berbeda ya Ustaz, yang di sini yang dijelaskan ini. Masih ada kaitannya dengan itu. Masih itu. Jadi disebutkan di ayat lain itu kan dimasuk ke Baitul Maqdis. Nggak mau masuk karena mereka itu takut, malah kamu aja katanya Musa sama Tuhanmu. Kami akan menunggu hasilnya. Sampai seperti itu. Sombongnya Bani Israel nyuruh kepada Musa, kamu aja katanya sama Tuhanmu masuk ke situ. Nanti kalau dia sudah aman, baru kami akan masuk. Maka oleh Allah dihukum sampai 40 tahun kalau nggak salah dihukumnya itu. Mereka berkeliling mencari-cari itu. Maka sekarang ini kan sampai ujung-ujungnya sekarang rebutan tentang
Masjidil Aqsa juga kan ada kaitannya sampai sekarang. Itu cikal bakalnya dulunya seperti itu. Mau merebut lagi tempat kan. Nah, ini di Al-Quran memang seperti itu dulu. Udah berapa generasi mereka taunya itu kan dari Al-Quran, rahasia ini. Maka mereka ingin merebutnya. Ya tidak bisa, karena mereka waktu disuruh masuk nggak mau pada waktu. Tapi yang sekarang itu Ustazah kan generasi yang sekarang itu ada yang Islam, ada yang Yahudi, ada yang Kristen, itu bagaimana ya? Ya, generasi yang berimannya yang kepada Allah, yang Islamnya yaitu dia orang yang beriman. Nah, ini yang tidak berimannya. Makanya harusnya mereka itu bersyukur itu maksudnya kan mohon maaf tentang kenabian dan sifat-sifatnya Nabi Muhammad sudah disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Jadi ketika di dalam Taurat disebutkan bahwa nanti akan datang Nabi Isa. Nah, maka ketika Nabi Isa diangkat menjadi rasul, beriman di Bani Israel itu. Nah, itu yang dipimpin oleh Nabi Isa pun kan itu masih golongan masih golongan Bani Israel. Injil pun disebutkan nanti katanya kalau umpamanya datang Muhammad dan disebutkan tentang Nabi Muhammad dan itu merupakan dan kitabnya ada Al-Quran, maka hendaklah kamu beriman. Tapi ternyata mereka enggak beriman juga. Akhirnya mereka mempertahankan Isa, padahal yang kalau mereka betul-betul konsekuen terhadap Injil yang asli, pasti semuanya akan kembali ke dalam Islam. Karena sudah dirubah oleh mereka yang asli itu, bahkan dijadikan Nabi Isa-nya itu sebagai anak Tuhan dan disembah, bahkan sebagai Tuhannya juga, akhirnya ya berpaling dari yang benar. Betul itu yang berkaitan dengan Baitul Maqdis. Lanjut guys, ada. Monggo. Nah, Ana monitor? Ana. Oh, belum. Mbak Astrid. 6, Mbak Astrid. Kemudian kami memberikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, membantumu dengan harta, kekayaan, dan anak-anak, dan menjadikanmu kelompok yang lebih besar. Gimana nih maksudnya? Ini ceritain apa Ustaz? Ceritain yang perkasa tadi yang Raja Lela itu. Gitu ya? Saya sama Dokter Dia, monggo dibaca share-sharean dari saya. Oh, oke. Tuh, mau dikirim juga. Ini. Oh, Ini ya, kelihatan tak teman-teman? Ya. Cukup jelas tak? Bisa dibaca Mbak Astrid. Bisa dilanjut ya, dibaca ya. Orang yang dimaksud adalah Buktanazar, Raja Negeri Babilonia. Hubungan dengan hal ini, Ibnu Abu Hatim telah menuturkan kisah yang aneh dari Sa'id Ibnu Jubair tentang fase-fase peningkatan yang dialami oleh Buktanazar dari suatu tingkatan ke tingkatan lain yang lebih tinggi, hingga berhasil menempati kedudukan raja. Asalnya, Buktanazar adalah seorang yang miskin, pengangguran, lagi lemah ekonominya. Kerjanya hanya meminta-minta kepada orang lain untuk mendapatkan sesuap nasi. Kemudian setapak demi setapak keadaannya meningkat, hingga sampailah ia pada kedudukan yang tinggi dan berhasil menjadi raja. Setelah menjadi raja, ia berjalan bersama pasukannya. Ini nih. Setelah menjadi raja, ia berjalan bersama pasukannya menyerang negeri-negeri yang ada di sekitar
Baitul Maqdis dan membunuh banyak manusia dari kalangan Bani Israel yang mendiaminya. Ibnu Jarir dalam bab ini telah meriwayatkan sebuah kisah yang ia sandarkan kepada Hudzaifah secara marfu. Kisahnya cukup panjang, tetapi kisah ini dikategorikan sebagai hadis maudhu yang tidak diragukan lagi kemaudhuannya. Tidaklah pantas bila hadis seperti ini diketengahkan oleh seorang yang berpengetahuan minim, meskipun dalam riwayat hadis. Terlebih lagi bila hadis ini diriwayatkan oleh seorang yang berkedudukan tinggi dan berpredikat sebagai imam, seperti Ini seperti Ibnu Jarir. Udah lagi. Mau bawa juga atau udah stop di sini? Ya. Sampai selesai. Oh, sampai saat ini. Apa yang telah dikisahkan kepada kita oleh Allah dalam kitab Al-Quran sudah cukup tanpa memerlukan informasi dari kitab-kitab lain yang sebelumnya. Allah dan Rasul-Nya telah membuat kita tidak memerlukan berita dari mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan tentang keadaan mereka bahwa ketika mereka berlaku melampaui batas dan sewenang-wenang, Allah menguasakan diri mereka kepada musuh-musuh mereka yang menghalalkan kehormatannya dan merajalela di kampung-kampung serta rumah-rumah mereka, juga menindas dan menghinakan mereka. Hal itu dilakukan oleh Allah atas mereka sebagai pembalasan yang setimpal dari perbuatan mereka sendiri. Allah sekali-kali tidak pernah berbuat aniaya terhadap hamba-hambanya. Karena sesungguhnya sebelum itu mereka telah berbuat sewenang-wenang dan membunuh banyak orang dari kalangan nabi-nabi dan para ulama. Nah, ini yang dimaksud di ayat yang 5 tadi. Ini penjelasan dari ayat yang 5 tadi. Oleh orang-orang yang generasi-generasi ya. Jadi artinya mereka itu ditindas lagi orang-orang yang kuat. Karena mereka sombong, merasa kuat. Mereka kan membunuh para nabi juga. Nabi Yahya termasuk ini ya. Bani Israel. Bahkan mohon maaf Nabi Isa pun kan dalam ceritanya kan disalib itu. Padahal kan bukan. Nah, itu kan yang diserupakan. Dan itu mereka itu kejahatan Bani Israel. Maka Allah marah. Monggo lanjut sedikit lagi. Ibnu Jarir. Ini. Yang mana ini? Ini Ibnu Jarir. Bentar. Oh ini ya. Ibnu Jarir meriwayatkan telah menceritakan kepadaku Yunus ibnu Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah menceritakan kepadaku Sulaiman ibnu Bilal dari Yahya ibnu Sa'id yang mengatakan ia pernah mendengar Sa'id ibnu Musayyab bercerita bahwa Buktanasar menguasai negeri Syam dan merusak Baitul Maqdis serta membunuh para penghuninya. Kemudian Buktanasar datang ke Damaskus. Di Damaskus itu, ia menjumpai darah yang mendidih di atas buih air. Kemudian, Raja Buktanasar menanyakan kepada penduduk kota itu tentang darah tersebut. Darah apakah ini? Mereka menjawab, kami telah menjumpainya dalam keadaan seperti ini sejak bapak-bapak kami dahulu. Setiap kali Buktanasar memasuki kota itu, ia melihat darah itu mendidih. Maka Buktanasar melakukan pembantaian atas darah itu yang memakan korban sebanyak 70.000 orang dari kalangan orang-orang Muslim dan lain-lainnya. Ini. Ini. Setelah itu barulah darah tersebut tenang, tidak mendidih lagi. Kisah ini sahih sampai kepada Sa'id ibnu Musayyab dan kisah inilah yang terkenal, yaitu yang menyebutkan bahwa Buktanasar telah membunuh orang-orang terpandang dan para ulamanya, sehingga tiada seorang pun yang dibiarkan hidup dari kalangan mereka yang menghafal kitab Taurat. Selain dari itu, Buktanasar menahan anak-anak para nabi dan lain-lainnya. Kemudian terjadilah banyak peristiwa dan kejadian yang sangat panjang bila disebutkan.
Seandainya kami menjumpai hal yang sahih atau yang mendekati kesahihan, tentulah diperbolehkan mencatat dan meriwayatkannya. Nah, mohon maaf kalau ingin tahu sampai sekarang ini anak cucu itu dari Bukhtanasar yang peristiwa Baitul Maqdis. Turunan mereka ini. Jadi mulai dari zaman dahulu itu ya ini sampai generasi-generasi ini kejadiannya. Menurut hadis yang Kejam ya. kejam banget, dibantai orang yang beriman itu. Ya sampai sekarang, Sampai detik ini ya. detik ini. Nah, itulah. Mudah-mudahan Allah menolong orang-orang yang beriman. Masuk. Begitu Dokter Diah, bagaimana Dok? Nanti Ini tadi ada hadis yang mausul itu apa sih tadi itu? itu bukan maudu ya. Maudu. Apa itu maudu itu? Maudu itu hadis palsu. Jadi kan ini kalau menurut hadis palsu seperti ini gitu riwayatnya, keterangannya. Tapi begitu menurut hadis sahih seperti ini gitu. Jadi kita kan punya dua jalan. Nanti ini bisa lagi yang riwayat di atas tadi ini beritanya nggak benar. Yang benar itu adalah yang bawah. Oh, jadi yang atas ini nggak benar ini tadi ya? Nanti disebutkan bahwa riwayatnya itu adalah maudhu, dianggap oleh sebagian yang meriwayatkan, itu hadisnya maudhu, hadisnya lemah, hadisnya palsu. Yang disebutkan di bawah ini, kisah ini sahih sampai ke mana? Ini yang disebutkan tadi di atas, alinea kedua itu adalah sahih. Sekarang itu terjadinya betul dari Al-Quran. Ini dari mana ini Ustazah cerita ini? Silakan dari Ibnu Katsir, Dok. Oh, Ibnu Katsir. Nah, nanti bisa dibuka langsung dari Ibnu Katsir. Oke. Sekarang nomor 7 ya. 7 ya? Nomor 7. Monggo dokter siap. 7. Sinta sudah monitor? Sinta? Oke. Oh ya, halo. Ya, sayang. 7 ini, Say. 7 yang ini, ja'awadu ini. Iya, ini, jika berbuat baik ini. Oke. Jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat kerusakan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid Baitul Maqdis sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Dah. Ya. Bisa ya. Siapapun yang melakukan kebaikan, berarti kebaikan itu akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya ketika orang itu, ketika siapapun taat terhadap peraturan Allah, terhadap perintah Allah dilaksanakan dan dijauhi yang dilarang oleh Allah, insya Allah dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah dan akan mendapatkan pertolongan. Tapi kebalikannya, mereka itu tadi kan uluan itu artinya uluan kabiro itu ada kesombongan yang betul-betul dia tidak mau taat terhadap aturan Allah, maka Allah akan membuat makar bagi mereka hal-hal yang itu ya akhirnya menderita lah. Orang-orang yang berbuat jahat itu menderita sampai sekarang. Jadi artinya mohon maaf, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Baitul Maqdis walaupun mereka sampai ini ingin menghancurkan, tapi di dalam hadis itu bahwa mereka itu tidak akan bisa menghancurkan Baitul Maqdis karena di situ Allah yang punya pasti. Situ. Baitul Maqdis itu Masjidil Aqsa itu ya? So ya, kemarin dokter ke situ ya, Dokter Wiwin ya? Alhamdulillah, iya sama Dokter Wiwin. Ya. Masih di situ kan masih ketika masuk aman, masih aman. Mereka ramah kok sama wisatawan. Ya, alhamdulillah. Tapi ya itu kan yang muslimnya ya. Tapi di balik itu kan kalau lagi bahaya banget. Tapi kalau hari yang orang boleh datang berziarah itu memang hari aman. Hari aman artinya
travel udah tahu kapan kita boleh datang. Nah itu. Jadi tetap kan dalam sengketa. Tapi insya Allah di dalam hadis disebutkan bahwa ujung-ujungnya akan dikuasai oleh orang yang beriman. Amin. Yaitu Satu lagi ya Ustazah ya. Iya. Lanjut Sinta. Mudah-mudahan Tuhanmu melimpahkan rahmat kepadamu. Akan tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Kami jadikan neraka jahanam sebagai penjara bagi orang-orang kafir. Iya, sampai sekarang ini berlaku sampai hari kiamat. Siapapun mereka yang tidak taat kepada Allah, bahkan mereka itu akan menghancurkan agama Allah. Ya di dunia Allah akan memberikan kerusakan kepada mereka. Artinya mereka itu akan terkalahkan nanti. Bahkan ketika mereka itu gugur di medan perang si orang-orang kafir itu, maka jahanamlah tempat orang-orang yang kafir. Itu kata Allah langsung ini. Mereka akan ditempatkan ke dalam neraka jahanam. Itu menyerang kepada orang yang beriman, yang menghalang-halangi. Jelas dok bagaimana? Baik, jelas Ustazah. Ya. Sini ya dok. Dalam? Sampai di sini habis Ya. waktu. Ya, cukup habis waktu Ustazah. Nanti kita kasih tanda di bagian Al-Quran di ayat ke-9 ya dok. Iya. Alhamdulillah semoga Allah membuka hati kita untuk bisa menerima ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan istiqomah dan memelihara keimanan dan ketakwaan kita sampai kita bertemu dengan Allah. Aku lupa Astagfirullah alaihi walakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ustazah. Sekilas Ustazah. Halo Mbak Puji, salam Terima kenal. kasih. Iya. Terima kasih Dokter Dia. Sama-sama elektro ya, Mbak Puji? Iya, sama. Ini teman seangkatan dulu. Oh. Ya. Oke, matur nuwun Mbak Susi, matur nuwun ya terusnya. Matikan dulu recordnya. Oh, iya. Sip.